Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi Introduction to Linguistics kita ke chapter berikutnya, yaitu Semantics. Dan untuk semantik ini sebenarnya sudah singgung sedikit ya ketika kita membahas lexicology. Di sana kita pernah membahas meaning of words, dan ternyata tipe-tipe arti dari kata itu ada juga tipenya, yaitu semantic words, dan it deals with meaning. Nah, begitupun semantik yang akan kita pelajari ini, ya di sini diceritakan bahwa semantik adalah the study that examines words meanings which are variable and not to be taken for granted. Jadi untuk semantik ini kita kembali membahas tentang arti dari kata yang variable, artinya bervariasi, tidak hanya satu, and not to be taken for granted. Ini harus jangan sampai kalian lupakan fenomena ini ya. Sebenarnya contohnya banyak, namun Miss pernah singgung sedikit mengenai kata book. Jadi book ini ada dua meaning. Yang pertama itu sebagai noun, yaitu buku. Kemudian yang sebagai verb, yaitu memesan. Nah, jadi Miss untuk tahu apakah yang sedang dipakai itu apakah artinya memesan ataukah buku, sebenarnya bisa dilihat dari konteks bacaan. Misalnya, I am reading a book, otomatis ini tentang buku ya, jadi bukan tentang memesan. Kecuali kalau misalnya konteksnya seperti seolah-olah memesan, misalnya I rent a restaurant or I rent a room in a hotel. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari fitur-fitur dari semantik. Yang pertama ada yang namanya polysemy. Polysemy ini ada juga ya fiturnya di bahasa Indonesia. Polysemy adalah fenomena di mana kata itu memiliki lebih dari satu kata ya. Maksudnya ada lebih dari satu arti. Seperti yang Miss berikan contoh tadi. Di sini ada juga contoh polysemy dalam bahasa Inggris. Yang pertama ini ada kata bank, bank and bank. He left the bank 5 minutes ago. He left the bank 5 years ago and he caught a fish at the bank. Nah, di sini sama-sama menggunakan kata bank, tapi dia memiliki bisa dipakai di 3 konteks berbeda dan otomatis juga memiliki meaning yang berbeda. Yang pertama, he left the bank 5 minutes ago. Bank di sini a place ya. Jadi tempat kalian menyimpan atau menabung uang kalian. He left the bank 5 minutes ago. So it's a place or it's a building. And he left the bank 5 years ago. It's not a place, but rather it's actually a job. Ya, jadi pekerjaan dia di bank tidak terlalu spesifik sebenarnya apa posisinya di bank. Namun kita tahu dari konteks bacaan ini bahwa bank di sini adalah job. He caught a fish at the bank. Nah, di sini kita sudah pasti tidak akan membahas tentang a place dan a job karena di sini dia caught menangkap a fish, seekor ikan di bank ya. Sementara yang kita tahu bank itu yang ada hubungannya tentang keuangan ya. Bank di sini kalau kita lihat dari konteksnya adalah tepian pantai ya atau sungai, pinggir ya. Kemudian ada a world record, a record of the conversation, also recorded. A world record ini it's more like achievement alias prestasi ya, yang levelnya sudah international. Kemudian ada a record of the conversation, it's like a file ya tentang conversation ya. Kemudian recorded, it's imperative sentence, whether either it is a video record or audio record. And then I need some paper. I wrote a paper and I read a paper. Some paper ini kertas ya, literally kertas. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada some, kemudian papernya nggak pakai s ya, karena paper yang berbentuk helaian itu masuk ke uncountable noun. Kemudian I wrote a paper. Ya, ini jadi papernya jadi countable karena ada e. Nah, paper di sini bukan kertas, namun seperti artikel atau makalah. Ya, tulisan.
Kemudian I read the paper. I read the paper. Paper ini bentuk pendek dari newspaper. Jadi bisa juga kita sebut dengan paper. Jadi kalian lihat ya bahwa mereka itu satu kata bisa memiliki banyak arti. Nah, di sini ada juga contoh lain ya, blow up. Kalau yang sebelah kanan, blow up ini benar-benar di blow, kemudian size-nya up ya. Jadi meniup sehingga balonnya membesar. Jadi ini literally, harfiah. Kemudian kalau yang blow up di sini, bukan ya, jadi ini kayak a quarrel or a fight, jadi ada kayak pertengkaran. Jadi kalau misalnya ada kalimat, there's a blow up in the center of the city, so it's actually not a balloon being, blowing up ya, bukan yang balon yang ditiup di tengah-tengah kota, namun lebih tepatnya pertikaian. Kemudian fitur berikutnya selain poisemi adalah sinonimi. Ya, ini pasti kalian sudah paham. Sinonim alias persamaan kata. Kalau secara linguistik, ini pengertian untuk sinonimi. A phenomenon in which words are in free variation in all or most contexts. Jadi fenomena di mana beberapa kata itu bisa saling ganti di konteks yang sama. Ya, jadi misalnya ada kata well known dengan famous, ini kan sama ya, mereka ini sama, sinonimnya adalah famous. Jadi misalkan ada kata, she is a well known artist. Nah, well known ini bisa diganti dengan kata famous. Nah, ini maksud dari free variation in all or most contexts. Nah, di sini ada yang namanya absolute synonymy. Absolute synonymy ini berbeda ya dengan yang sinonimi. Karena kalau persamaan itu ada cenderung mereka itu sebenarnya hanya mirip saja, similar. Namun untuk absolute synonymy, seperti contoh ini, lift, elevator, sampai ke pavement and sidewalk, mereka itu absolut sama ya. Mereka itu membicarakan tentang hal yang sama. So whenever people talking about lift, kemudian seseorang bilang juga elevator, itu sama saja, lift dan elevator ya. Kemudian lawyer and attorney, mereka sama ya, hanya yang membedakan adalah where the speaker comes from ya. Yang ini ada British English, yang ini American English. Jadi most British people mention lift is a lift, not elevator. Kemudian kalau American they use elevator. Sampai ke pavement and sidewalk. Berikutnya ada yang namanya antonymy. Antonymy ya opposites ya, lawan. Phenomenon in which words are opposites in meaning ya, jadi berlawanan artinya. Di sini ada di sini ada there are three things to be considered while talking about antonymy. Jadi ada 3 derajat keberlawanan dalam antonymy. Yang pertama ada implicitly graded antonyms, kemudian ada complementarity, and then converseness. Kita lihat satu persatu, mungkin kalian masih bingung. Kita lihat yang pertama, ada yang namanya implicitly graded antonyms. Dari kata ini ada implicitly secara implisit ya, kemudian graded, grade or level, kemudian antonyms, lawan kata. Nah, kalau untuk implicitly graded antonyms, norm of comparison is taken into consideration to make a conclusion. Misalkan ada kata seperti ini ya, biar kalian lebih paham, langsung kasih contoh. Nah, di sini ada big yang mana lawan katanya adalah small ya.
Jadi kalau secara lawan kata, big ini harusnya lebih besar dari kata small. Namun, untuk implicitly graded antonyms, yang mana yang lebih besar di antara big mosquitoes and small dog? Yang paling besar secara logika adalah small dog. Walaupun dia menggunakan antonim big and small, small ini harusnya lebih kecil, namun takaran comparisonnya adalah dog, otomatis dia lebih besar daripada mosquitoes. Atau contoh yang lain, misalkan ada big atau large house compared to misalnya tiny stadium. Ya, di sini kita juga bisa mengambil kesimpulan secara implisit bahwa yang paling besar di sini adalah stadium, walaupun dia menggunakan takaran tiny, sedangkan yang ini large house harusnya lebih besar ya dibandingkan yang kata tiny, namun takarannya adalah house dan stadium, otomatis yang besar adalah stadium. Berikutnya ada yang namanya complementarity. Dari derajat antonimi itu, complementarity ini yang paling umum kita bandingkan ya untuk lawan kata. Jadi untuk complementarity, it deals with pairs of male and female words. Jadi kalau ada yang ada male lawannya female ya, ini yang paling umum. Atau ada contoh lain, misalnya ada yang married, it means someone is single. Lawan katanya ya, benar-benar lawan. Hungry, kemudian ada yang full, kemudian ada young, ada yang old, ada yang poor, ada yang rich. Itu masuk ke ranah complementarity dari antonim. Kemudian yang terakhir, ini ada yang namanya converseness. Converseness ini the relationship that holds between related pairs of sentences. Ini maksudnya seperti ini. Converse, kalau ada yang buy something, it means that someone sells something. Jadi buy dan sell ini interrelated ya, untuk converseness di antonim. Contoh yang lain, kalau ada yang mengajar, pasti ada yang belajar. Kalau ada yang push, pasti ada yang pull. Begitupun kalau ada yang ask, someone gives. Oh, ada contoh lain, give and take, kemudian ada command, ada yang nyuruh, ada yang melaksanakannya. Misalkan ada contoh, I give the money to Tom. Ini kata Miss tadi, kalau ada yang give, ada yang ask. Jadi kalimat ini bisa berubah menjadi Tom ask, misalnya, me the money. Ya, jadi give dan ask ini interrelated. Atau contoh yang lain, Mrs. Johnson taught us to respect others. Ini kalau ada yang mengajar, ada yang belajar. Siapa yang belajar? Di sini ada us. Jadi bisa berubah menjadi we learned from Mrs. Johnson to respect others. Oke, jadi ini termasuk fitur dari antonimi. Berikutnya ada yang namanya hyponymy. Untuk hyponymy ini it deals with complementarity and incompatibility. Jadi ada kata-kata yang melengkapi dan tidak sesuai ya. Contohnya seperti apa, Miss? Jadi di sini ada contoh, kita bisa buktikan dengan taksonomi atau hierarki. Di sini misalnya ada animal, kemudian bagian dari animal ini ada cat, ada bird, and ada juga yang namanya dog. Nah, kalau kalian lihat di sini lebih ke kata umum dan kata khusus. Jadi untuk kata umumnya ini animal, bagiannya atau kata khususnya adalah cat, bird, and dog. Khusus untuk kata umum biasanya disebut superordinate term atau hyponym aja ya, hyponym. Nah, untuk bagiannya ini co-hyponyms. Nah, misalkan kita mau membreakdown lagi untuk dog, dog ini jadi bisa menjadi hyponym atau superordinate. Jadi bisa misalkan kita ada bagian untuk dog, poodle, cocker spaniel, golden retriever. Otomatis poodle-nya ini
menjadi co-hyponyms, sementara dog-nya akan menjadi hyponyms atau superordinate term. Berikutnya ada yang namanya idioms ya. Jangan lagi disebut idioms. Okay, so it's idioms. Nah, khusus untuk idioms ini, a group of words whose meaning cannot be explained in terms of the habitual meanings of the words that make up the piece of the language. Jadi untuk idiom ini tolong jangan kalian artikan sebagaimana dia biasanya diartikan ya, habitual meanings of the words. Karena katanya dia akan membentuk piece of language yang sudah berbeda dari habitual meaningsnya. Nah, untuk idioms itu kadang-kadang kita bisa tebak ya berdasarkan cara penyampaian idiomnya. Yang pertama kalau dia berbentuk comparison. Contoh seperti ini. As busy as B. Untuk as busy as B ini ada contoh, I'm as busy as B this week. I have some paper to report. As busy as B ini artinya sibuk sekali ya. You are super duper uber busy. Jadi bisa kalian ekspresikan jangan super busy atau very busy. Bisa seperti ini, I'm as busy as B. Saya sangat sibuk seperti B ya, lebah. Kemudian bisa juga berbentuk preposition phrase. Contohnya seperti ini, on the run. On the run ini bukan berarti saya sedang berlari. Sama kayak tadi ya, jangan diartikan as busy as B, sesibuk lebah. Bisa juga tidak juga harus diartikan seperti itu harfiah ya, khusus untuk contoh yang ini, on the run. He's so busy, he's always on the run. Dia sangat sibuk, dia selalu on the run. On the run ini kayak yang gerasak-gerusuk, sibuk sekali. Nah, itu untuk on the run. Atau verb plus noun phrase, bisa contohnya seperti ini, drop in the bucket. Kalau diberikan contoh, the research fee given by the committee is just a drop in the bucket. Drop in the bucket ini artinya setetes dari isi ember ya. Kalau kalian artikan biaya penelitian itu sangat setitik dalam air di dalam ember, itu kan gimana ya artinya? Padahal drop in the bucket ini artinya adalah sangat-sangat sedikit. Ya, in the small amount of something. Kemudian verb plus prepositional phrase. Put oneself in someone's shoes. Ini pasti banyak yang sudah familiar dengan idiom ini. Ada contohnya, if only you could put yourself in her shoes, you might understand what she did that crime. If only you could put yourself in her shoes. Kalau diartikan secara harfiah, kalau saja kamu bisa meletakkan dirimu di sepatunya, bukan seperti itu. Jadi put oneself in someone's shoes ini artinya memposisikan diri kita sebagai orang lain, ya. Verb plus adverb, contohnya play with the fire. Untuk ini mungkin ada juga di bahasa Indonesia, artinya bermain api. Kalau dicontoh, I don't like bungee jumping, I don't like play with the fire. Artinya menempuh bahaya, play with the fire. Kemudian, okay, I think that's all for today's meeting. I'm sorry for not being able to see you at least in Zoom meeting because there are so many things to do in our study program. Thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.